wabarakatuh. Kami mahasiswa Teknik Energi Terbarukan semester 5 Politeknik Negeri Jember, mata kuliah Sistem Konversi Energi Angin. Pada video ini kami akan membahas tentang review jurnal berjudul Non-Linear Control of Variable Speed Wind Turbine for Power Regulation dan juga IGBT, yaitu Insulet Gate Bipolar Transistor. Kami dari golongan A, kelompok 6, dengan anggota yang pertama Afriani Rizky Fauzi, NIM H41180514. Yang kedua Muhammad Yunus Burhanuddin, H41180415. Yang ketiga Oktaviana Citra Setia Dewi, NIM H41180257. Dan yang keempat Ruli Samsudin, NIM H41180367. Sekian pengenalan dari kami dan selamat menyaksikan videonya. Video pertama mengenai review jurnal berjudul Non-Linear Control of Variable Speed Wind Turbines for Power Regulation dan IGBT dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Varianur STMT, mata kuliah Sistem Konversi Energi. Ini saya akan menjelaskan tentang sistem pengontrol yang digunakan pada turbin angin yang ada pada review jurnal yang berjudul Non-Linear Control of Variable Speed Wind Turbines for Power Regulation. Nah, pada sebuah jurnal ini itu ada sebuah kasus di mana seseorang ini itu kehilangan kompleksitas mekanis dengan cara mengontrolnya. Seseorang ini menggunakan kecepatan variabel hanya untuk keluaran daya dari angin. Saat angin masuk dan terbaca oleh daya pengenal pada turbin angin, bila turbin menjadi terhenti dengan mempertahankan kecepatan putaran konstan atau bahkan mengerem turbin itu seiring dengan meningkatnya kecepatan angin yang masuk. Nah, pada peningkatan kecepatan variabel ini, kecepatannya itu menjadi tidak stabil atau kecepatannya berada di atas kecepatan angin normal atau terukur yang terbaca oleh pengontrol stall atau dengan pitch split yang ada pada turbin angin. Selain itu, menyebabkan juga redaman aerodinamis turbin menjadi tidak stabil atau terjadi peningkatan. Suatu kondisi ini itu sebanding dengan gesekan negatif yang menyebabkan kecepatan throttle menjadi lambat kemudian terhenti. Dalam kasus ini itu masalahnya diperlukan strategi pengendalian yang efisien dalam melanjutkan ekstraksi energi angin di atas kecepatan angin terukur atau kecepatan angin terukur tanpa menyebabkan kemacetan turbin angin tadi itu dalam mode operasi beban penuh, yaitu dengan menggunakan strategi kontrol non-linear. Strategi kontrol non-linear ini itu sangat disarankan untuk turbin angin kecepatan variabel atau VSVT agar batasan yang dihasilkan energi itu menjadi batasan energi kecepatan itu menjadi terukur. Sementara daya keluarannya tadi itu diekstrak dengan cara dibatasi agar tegangan pada turbin itu menjadi berkurang. Strategi kontrol yang digunakan ini itu didasarkan pada struktur kaskade, di mana artinya loop internal atau loop kecepatan untuk memperlambat
kecepatan rotor dengan menggunakan torsi generator ialah input yang dikendalikan oleh loop eksternal atau loop daya yang terdiri dari pelacakan daya referensi yang diinginkan tanpa menyebabkan matinya turbin angin dalam mode operasi beban penuh. Selain itu, loop eksternal ini mengatur batasan daya keluaran yang diekstrak untuk mengurangi tegangan pada turbin angin, yaitu metode kontrol yang digunakan pada sebuah turbin pada sebuah jurnal yang kami bahas. Nah, metode controller yang digunakan ini yaitu metode pengontrol fuzzy pitch softening yang sudah tergambar jelas di sebuah grafik. Pengontrol fuzzy pitch softening ini merupakan kombinasi dari pengontrol pitch konvensional dengan berbasis fuzzy logic. Pengontrol pitch ini menentukan presisi pada suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut, dan juga menghitung nilai kesalahan atau nilai error sebagai perbedaan antara set point dan variabel pada sebuah proses yang sudah terukur. Selain itu, pengontrol pitch memiliki fungsi yang dapat menentukan sifat dari respon sistem yang ditentukan oleh keluaran dari algoritma fuzzy, serta dapat mengembalikan kecepatan yang diukur atau kecepatan lebih menjadi kecepatan normal dengan penundaan dan overshoot minimal dengan meningkatkan output daya mesin. Set point yang ditentukan pada jurnal yang kami gunakan adalah kecepatan dan torsi pada rotor turbin. Kecepatan rotor dinaikkan menggunakan gearbox agar mencapai kecepatan generator yang diinginkan, dan jika torsi pada rotor turbin melebihi batas dari set point, maka akan direm melalui generator atau diperlambat untuk mencegah kecepatan berlebih yang tidak aman. Diagram blok yang ada pada jurnal seperti gambar yang tertera. Jika angin yang masuk ke wind turbine terlalu rendah, maka masuk ke kanan bawah dan mengarah ke nonlinear controller 2. Di nonlinear controller 2 akan dinaikkan torsinya agar putaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan, dan jika sesuai akan kembali ke wind turbine. Namun, jika angin yang masuk terlalu tinggi, maka akan mengarah ke kanan atas dan menuju nonlinear controller 1. Di nonlinear controller 1 akan diturunkan kecepatan dan torsi hingga sesuai dengan yang diinginkan. Aktuator. Aktuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Aktuator diaktifkan dengan menggunakan lengan mekanis yang biasanya digerakkan oleh motor listrik, yang dikendalikan oleh media pengontrol otomatis yang terprogram, di antaranya mikrokontroler. Aktuator adalah elemen yang mengkonversikan besaran listrik analog menjadi besaran lainnya, misalnya kecepatan putaran, dan merupakan perangkat elektromagnetik yang menghasilkan daya gerakan, sehingga dapat menghasilkan gerakan pada robot. Untuk meningkatkan tenaga mekanik, aktuator ini dapat dipasang sistem gearbox. Aktuator dapat melakukan hal tertentu setelah mendapat perintah dari controller. Pada jurnal yang kami gunakan, turbin angin, yang menjadi pembahasan pada jurnal tidak digunakan sensor dan juga aktuator. Maka dari itu kami akan menjelaskan sedikit tentang aktuator. Dalam sistem kendali industri, aktuator adalah peralatan piranti keras yang mengkonversikan signal perintah controller ke dalam parameter fisik. Perubahan dalam parameter fisik biasanya mekanik, seperti misalnya posisi atau perubahan kecepatan. Suatu aktuator adalah transducer karena ia merubah satu jenis besaran fisik, misalnya arus listrik, ke dalam besaran fisik yang lain, misalnya kecepatan rotasi motor listrik. Signal perintah dari controller biasanya level rendah, sehingga suatu aktuator biasanya dilengkapi dengan penguat amplifier untuk memperkuat signal agar dapat digunakan untuk menjalankan aktuator. Perangkat yang ada pada aktuator.
Gearbox yang berfungsi mengatur putaran agar lebih cepat dengan beberapa roda gigi. Brake system berfungsi memperlambat putaran sehingga generator berjalan sesuai fungsinya secara optimal. Generator berputar akibat adanya energi kinetik yang masuk ke dalam generator sehingga dapat berputar sebagaimana mestinya. Energi kinetik putaran berubah menjadi energi listrik dalam kecepatan putaran tertentu. Sistem aktuator servopneumatik. Pengelolaan data yang didapat dari sensor dilakukan oleh microcontroller untuk menghitung error antara kecepatan putar motor dari encoder, berupa kecepatan linier dalam satuan meter per detik. Jika terjadi error atau kecepatan motor berkurang, maka microcontroller akan memberi sinyal pada aktuator berupa katup pneumatik untuk menjalankan silinder agar sudut baling-baling dapat berubah untuk menyesuaikan kecepatan turbin. Aktuator dalam prefective control dapat dikatakan sebagai aktuator pintu kendali ke sistem, aktuator mengubah sinyal listrik menjadi besaran mekanik, batasan aktuator reel, sinyal kemudi terkesil saturasi. Jenis tenaga penggerak pada aktuator. Aktuator tenaga elektris biasanya digunakan solenoid motor arus searah mesin DC. Sifat mudah diatur dengan torsi kecil sampai sedang. Aktuator tenaga hidraulis. Torsi yang besar konstruksinya sukar. Aktuator tenaga pneumatik. Sukar dikendalikan. Aktuator lainnya piezoelectric, magnetic, ultrasound. Klasifikasi aktuator. Berdasarkan jenis penguat yang digunakan, aktuator dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori. Aktuator listrik termasuk peralatan linear output bergeser secara linear dan peralatan rotasi output bergeser secara rotasi. Aktuator hidrolik menggunakan fluida untuk memperkuat signal perintah controller dengan gerakan linear atau rotasi. Aktuator hidrolik digunakan bila gaya yang dibutuhkan besar. Aktuator pneumatik menggunakan tekanan udara sebagai daya penggerak, sama seperti aktuator yang lain. Gerakan yang dihasilkan dapat berupa gerakan linear atau rotasi, karena tekanan relatif rendah dibandingkan dengan aktuator hidrolik. Maka aktuator ini hanya dapat digunakan secara terbatas. Fungsi aktuator: penghasil gerakan, gerakan rotasi dan translasi. Aktuator dalam simulasi cenderung dibuat linear, aktuator real cenderung non-linear. Ini saya akan membahas tentang IGBT atau Insulated Gate Bipolar Transistor. Nah, apa sih IGBT itu? IGBT itu transistor saklar daya yang gabungan dari keunggulan MOSFET dan BJT yang digunakan dalam catu daya dan rangkaian kontrol motor. IGBT ini merupakan persilangan antara konvensional transistor BJT dan transistor VET atau MOSFET, sehingga ideal sebagai perangkat semikonduktor saklar. IGBT transistor ini mengambil bagian terbaik dari kedua jenis transistor umum, impedansi input yang tinggi dan kecepatan saklar yang tinggi dari MOSFET, dengan tegangan saturasi yang rendah dari transistor bipolar dan menggabungkan mereka bersama-sama untuk menghasilkan jenis lain dari perangkat saklar transistor yang mampu menangani arus kolektor emitter besar dengan hampir 0 gerbang arus drive. Kemudian sistem kerja dari IGBT. Dari gambar ini sudah terlihat IGBT ini memiliki 3 terminal. 3 terminal ini gabungan dari insulated N-channel MOSFET input dengan PNP bipolar transistor output yang dihubungkan dengan tipe konfigurasi Darlington. Sebagai keseluruhan dinamakan sebagai kolektor, emitter, dan gate. Karena IGBT merupakan perangkat yang dikendalikan dengan kendali tegangan, maka hanya dibutuhkan tegangan yang kecil untuk mengendalikan gate-nya atau GE-nya itu
lebih besar dari VTH untuk menentukan kondisi on-nya. Sehingga saat gate dalam kondisi high atau dalam keadaan tinggi, maka arus yang mengalir di basis pada transistor sehingga arus kolektor atau IC akan mengalir ke emitter. Saat gate diberikan tidak seperti BJT yang menggunakan arus sebagai pengendali untuk menuju ke kondisi saturasi. IGBT ini perangkat yang searah, yang berarti yang hanya bisa dilalui oleh arus forward atau arus dari kolektor ke emitter. Tidak seperti MOSFET, yaitu perangkat yang tidak searah yang memiliki kemampuan switching arus atau dikontrol dalam arah maju dan tidak terkendali di arah sebaliknya. Saat nilai VGE lebih besar dari VTH, maka IGBT itu akan on saat arus dari kolektor atau IC ke emitter akan mengalir. Adapun yang menjadi perbedaan JFET dan MOSFET. Pada JFET ini memiliki dua unsur kanal N dan P. Kanal N ini dibuat dari bahan semikonduktor tipe N, sedangkan pada kanal P dibuat dari bahan semikonduktor P. Pada ujung atasnya itu dinamakan drain, sedangkan di ujung bawahnya biasanya source. Sisi kanan dan kirinya itu terdapat implan semikonduktor yang berbeda jenis. Kedua sisi implan ini terhubung secara internal dan yang biasanya disebut dengan gate. Transistor JFET ini dibuat di atas suatu lempengan semikonduktor tipe N sebagai substrat atau dasar. Untuk membuat kanal N, di atas substratnya itu diimplan semikonduktor tipe N dengan memberikan doping elektron. Kanal N ini menjadi drain dan source. Kemudian di atas kanal N-nya itu dibuat implan tipe P, yaitu dengan memberikan doping P-hole, dan implan tipe P ini akan menjadi gate. Gate dan substrat kemudian disambungkan secara internal. MOSFET ini hampir mirip dengan JFT, yaitu sama-sama memiliki drain, source, dan gate. Adapun yang menjadi perbedaannya yaitu gate yang terpasang pada MOSFET itu menggunakan bahan metal seperti aluminium yang terisolasi oleh oksida, sehingga dinamakan dengan metal oxide. Karena gate-nya itu terisolasi, maka transistor ini disebut dengan IGFET atau insulated gate FET. Sedangkan pada MOSFET itu memiliki dua jenis. Yang pertama depletion mode atau yang biasanya disingkat dengan D-MOSFET, dan yang kedua itu enhanced mode yang disingkat dengan E-MOSFET. Adapun yang menjadi perbedaan dari transistor dan IGBT. Pada transistor ini biasanya sebagai semikonduktor yang terdiri dari dua lapisan, yaitu N dan P. Komponen lainnya sebagai semikonduktor dengan 3 lapisan atau sambungan NPN atau PNP adalah transistor. 3 buah kaki pada transistor itu diantaranya ada basis, kolektor, dan emitor. Pada kaki-kaki basis, kolektor, dan emitor ini arus listrik akan mengalir. Transistor ini tuh memiliki fungsi sebagai gate otomatis, yaitu untuk menggabungkan atau memutus suatu jalur dalam suatu rangkaian. IGBT itu komponen elektronika daya yang memiliki karakteristik gabungan antara MOSFET dan transistor.
IGBT ini memiliki impedansi gerbang yang tinggi, sehingga arus yang diperlukan untuk mengaktifkannya itu kecil. Serupa dengan transistor juga, IGBT itu memiliki tegangan kondisi on yang kecil, meskipun komponen ini memiliki rating tegangan yang besar. Fungsi IGBT dalam SKEA. Pada inverter, yang pertama itu pada inverter. Inverter itu sebuah peralatan pengubah frekuensi yang biasanya digunakan untuk merubah arus DC menjadi AC dengan teknik penyeklaran. Alat inverter ini biasanya sebagai saklar, yaitu GTO atau Gate Turn Off Transistor. MOSFET atau IGBT yang semuanya bekerja menggunakan prinsip elektronika daya. Konverter bus itu terdiri dari komponen induktor, kapasitor, dioda, dan insulated gate bipolar atau IGBT, yang biasanya itu memiliki fungsi sebagai saklar. Konverter bus ini tuh untuk menghasilkan tegangan searah yang lebih besar dibandingkan tegangan masukannya. Saat saklar IGBT itu tertutup, arus pada induktor bus akan naik secara linear dan dioda D-nya itu off pada waktu tersebut. Sedangkan saat IGBT off, dioda itu akan aktif dan induktornya akan mengalami discharge, sehingga energi yang tersimpan itu mengalir melalui dioda ke beban. Penerapan IGBT sendiri dalam sistem konversi energi angin itu ada 3. Yang pertama itu pada mesin inverter. Mesin inverter ini biasanya pada berbagai jenis di dalam mesin berbagai pembangkit listrik. Kemudian IGBT itu biasanya juga bisa sebagai saklar. Sekian video tentang review jurnal dan pembahasan IGBT dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf.